Halo semua viewers, welcome back to my channel Aldo Hobi Julianto. Oke mamen, seperti biasa hari ini kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Hari ini saya akan membahas sebuah produk terbaru dari Xerox, bukan terbaru sih. Produk ini udah agak lama keluarnya, cuman saya baru sempat review. Ini adalah reel paling murah yang dikeluarkan dari Xerox, tapi walaupun murah dia tetap menggunakan mekanisme standar sebuah reel yang cukup oke, men. Jadi hari ini di studio udah ada satu buah reel dari Xerox dengan seriesnya Matrix, dan sebelum kita unboxing seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu. Di sini untuk spesifikasinya size 2000 di 5.2:1 rasionya. Line capacity nanti akan kita cek, max drag 9 kg. Menggunakan precision drag system, power handle, graphite frame, shield bearing, advanced clicker alert system, switchable handle, monoshaft, rapid stop, V-taper spool, CNC handle, 6+1 ball bearing, kemudian udah itu aja untuk spesifikasi yang dihadirkan pada reel Xerox Matrix ini. Dan di sini dalam pembelian untuk reel Xerox Matrix kita mendapatkan ada satu reelnya, oke. Kemudian di sini juga ada skematik untuk reelnya. Dari skematik ball bearing belum ada keterangan, nanti akan kita ukur satu-satu. Kemudian ini kita dapat sparenya ini ada clicker. Ini pemantik clicker ya, pemantik clicker, dan juga ada scrubnya ini saya kurang tahu di bagian mana. Yang penting itu aja yang kita dapatkan untuk pembelian, dan kemudian langsung aja kita akan bahas untuk si Xerox Matrix ini. Dalam pembelian untuk reel Xerox Matrix ini hadir dalam 4 pilihan ukuran mulai dari size 1000, 2000, 3000, 4000, dan kemudian untuk penampilan dari Xerox Matrix ini kesannya black out, warnanya hitam semua dengan finishing berwarna matte. Ada sedikit aksen aja di bagian huruf-huruf atau tulisan pada reel ini, warnanya sih silver atau putih untuk tulisannya ini mamen. Itu aja sih untuk aksennya, dan langsung aja kita akan cek fisik untuk si Xerox Matrix. Di bagian body dan rotor untuk reel ini dia menggunakan bahan grafit. Untuk desain reel arm ada bolongan. Kemudian untuk reel armnya ini kalau saya cek untuk tingkat kekakuannya, di sini saya pasang kejoran, berikan tekanan, ini udah oke, udah bagus mamen. Grafitnya udah rigid, udah terbilang lebih kaku dibandingkan dengan standar grafit biasa. Kemudian untuk rotornya juga udah kaku, cukup sekali untuk sebuah reel 2000. Untuk jeda rotor tidak ada, 0 jeda, membuktikan switch sistem one way-nya bekerja dengan baik, dan untuk one way masih menggunakan switch di bagian lower body. Lalu pada bagian handle untuk reel ini dia menggunakan handle dengan tipe two-piece, ada engsel. Handle-nya menggunakan bahan metal, kemudian knopnya T-bar, ada lapisan rubber di bagian luar knop, kemudian untuk knop non-removable atau di-clamp, dan kemudian untuk sistem pemasangan handle tentunya udah screw-in handle. Pengunciannya pasti belum quick lock kalau dia pakai tipe two-piece seperti ini. Jadi pada saat udah padat, dia bisa diputar lagi, putar lagi. Jadi saran saya kalau udah padat kayak gini, tinggal tambahin dikit aja gini. Udah, dia akan ngunci dengan sempurna, mamen. Kemudian untuk tingkat kepresisian drive gear, space-nya tipis banget. Udah presisi, mamen. Untuk handle, padat, nggak ada oblak. Untuk rotornya, ada sedikit aja space di sini. Stop and go. Enak ya, nggak ada jeda baliknya mamen, enak banget. Kemudian untuk handle juga dia interchangeable, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Pada bagian spool menggunakan spool berbahan metal. Untuk spool dia menggunakan tipe regular spool. Untuk lubang penempatan mainline, untuk ukurannya ada di lebar di 14,78 dengan kedalaman kurang lebih ada di sekitar 8,6 sampai 8,7 mili. Kemudian untuk spool di sini dia sudah diberikan lapisan anodize. Untuk anodize-nya dia pakai finishing matte. Untuk anodize ini dia akan membuat permukaan spool itu menjadi lebih halus dan juga menjadi lebih kaku, lebih keras, mamen. Hingga nanti untuk friction yang terjadi pada saat mainline bersentuhan langsung dengan bagian bibir spool ataupun body spool yang lain, dia akan lebih kecil. Di sini untuk bibir spool menggunakan tipe V-shape. Lalu untuk tutup spool dia udah ceper sekali. Jadi dari penggabungan kedua sistem ini dia akan membuat tingkat lemparan yang jauh lebih baik, mamen. Kemudian pada bagian tutup spool belum dilengkapi dengan karet seal, dan untuk spoolnya tidak ada support ball bearing. Lalu di bagian drag system di sini terdiri dari 4 layer. Ada 2 buah drag washer berbahan felt, dan juga ada 1 key washer dan dishwasher berbahan standar metal stainless D. Dan di sini untuk max drag reel ini berdasarkan spek itu ada di 9 kg.
Kemudian untuk kinerja dari drag system, untuk setelan rendah, halus mamen. Kita tambah lagi. Ya, empuk ini. Empuk. Kita tambah lagi. Oke, di sini empuk. Untuk kinerja dari drag systemnya bagus mamen. Nah, jadi di sini dari posisi drag diam ke drag bekerja ada sedikit saja lonjakan di bagian awal. Kemudian pada saat dia udah bergerak, dia lembut. Nah, enak ini. Terbilang sih untuk kinerja dari drag system pada reel ini udah terasa bagus. Kemudian di bagian bell assembly, dia menggunakan bahan metal. Untuk bell assembly menggunakan tipe two-piece. Sambungannya dia menggunakan tipe yang klasik. Kemudian di bagian bell arm menggunakan bahan grafit. Dan di bagian bell assembly menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire, pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini. Dari samping dan dari atas. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel ini. Untuk rasio, dia menggunakan gear rasio 5.2/1. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget 5.2/1. Retrieve, terasa ringan. Crank feel, lembut di sini mamen. Putaran kosong, udah balance untuk putaran rotornya. Kemudian di bagian spring gate menggunakan bahan metal. Untuk pairnya dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic, untuk rilis standar sih, nggak terlalu sensitif tendangan balik atau blowbacknya, tapi di sini dia terasa lembut mamen. Di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu. Di sini untuk size 2000, jika kita menggunakan PE 1,5 atau yang berdiameter 0,205 masuk 185 meter, PE 2 atau yang berdiameter 0,235 masuk 150 meter, dan PE 2,5 atau yang berdiameter 0,260 mili itu masuk 120 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan pas di 200 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Zrock Matrix size 2000. Dan di sini untuk hasil spooling sangat rata sekali. Untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat sangat rapi. Kemudian pada bagian clicker, untuk reel ini dia menggunakan clicker dengan tipe rotary, pemantiknya ada di bagian sini. Dia menggunakan sistem pair, dan untuk clickernya ini dengan tipe rotary dia akan membuat kinerja dari drag clickernya ini sangat lembut sekali dan tidak akan mengganggu kinerja dari drag sistemnya nanti mamen. Untuk suara clicker yang dihasilkan pun di sini terdengar cukup nyaring. Jika saya kasih nilai itu di 7 sampai 8 dari 10. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Zrock Matrix ini. Drag clicker sound Zrock Matrix ada di 88 desibel. Kemudian di bagian land roller di sini dia terpasang cukup presisi, tidak ada space berarti. Untuk land roller juga terkesan cukup sensitif di sini. Untuk land roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel, dan kemudian untuk land roller nggak tanggung-tanggung di sini ya. Reelnya harganya murah, tetapi di bagian land roller nggak tanggung-tanggung. Dia pakai 2 support ball bearing, gokil banget. Nah, untuk ball bearing sih di sini dia menggunakan standar bearing aja, dan untuk size-nya ada di size 4 kali 7 kali 2. Dan di sini untuk kinerja line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik sekali. Kemudian untuk berat Zrock Matrix size 2000 ya. Di sini ada di berapa gram nih? Ada di 238 gram, dan langsung aja sekarang kita akan lakukan pembongkaran dan kita akan lihat untuk internal parts penyusun dari Zrock Matrix ini. Oke, di sini pada bagian main shaft untuk Zrock Matrix dia menggunakan standar metal aja. Kemudian untuk bagian one way system di sini terdiri dari beberapa spare part. Akan saya buka dulu. Oke, di sini ada ball bearing 1. Kemudian ada one way clutch, lalu ada pinion gear pakai bahan brass seperti biasa. Kemudian di sini ada BB seater. BB seaternya pakai bahan ABS. Lalu ada one way. One way-nya di sini pakai one way 2 arah. Untuk roller bearing di dalam ada 6 piece. Untuk one way, size-nya di 10,54, OD-nya di 1693, dan tebal housing metal di 688. Kemudian untuk ball bearing support one way di 7,
kali 14 kali 5. Lalu pada bagian drive gear untuk rel ini dia menggunakan campuran dua bahan. Untuk bahan asnya dia menggunakan bahan brass, dan untuk bagian main gear dan juga idle gearnya dia menggunakan bahan zinc. Di sini untuk ukuran main gear untuk panjang as di 30,41 mili, diameter sebelah kiri di 782, kemudian ini diameter sebelah kanan di 695, lebar main gear di 27,48 mili, kemudian untuk tebal gigi ada di 2,45, kemudian untuk idle gear ada di 11,31 mili. Kemudian untuk oscillating slider menggunakan bahan zinc, udah disupport dengan satu buah slider guard atau slider guide pada bagian atasnya. Oscillating gear menggunakan bahan zinc juga, tidak disekrup dan juga tidak disupport dengan ball bearing support. Untuk oscillating gear size-nya di 16 mili, 16,76 untuk diameternya, tebalnya di 2,7 mili. Lalu untuk bagian ball bearing support pada drive gear, untuk ball bearing semua belum menggunakan stainless steel, masih menggunakan standar bearing. Ini untuk support pada bagian sebelah kiri drive gear, size 8 kali 14 kali 3,5, kemudian untuk yang kanan ada di size 7 kali 11 kali 3. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada rel ini, di bagian line roller ada 2, kemudian di bagian pinion gear ada 1, support drive gear ada 2, 5 aja yang saya temukan, plus satunya ada pada bagian ini one way system. Dan untuk spare part yang bereaksi keras ada magnet, di sini nggak usah kita cek karena untuk spare partnya masih sangat standar sekali. Dan kayaknya kalau saya lihat sih untuk rel ini di range harga seratusan ribu, ini kayaknya dibanderol di range harga 160 sampai 170 ribuan aja, men. Dan menurut saya sih di harga segitu udah cukup banget untuk rel ini. Bisa dibilang udah basic lah ya kayaknya ya, udah basic lah untuk rel ini, men. Cuma saya tidak tahu pasti untuk takaran standar di rel harga under 200.000 di 150 sampai 180.000. Tapi kalau sepenglihatan saya sih ini udah sangat cukup sekali untuk si Zerox Matrix ini, karena dia udah menawarkan sebuah rel dengan konsep cukup mumpuni di sini, men. Udah masuk ke standar rel di range harga di 200 ribuan, men. Cuman mungkin di beberapa titik ada sedikit downgrade, ya wajar aja, seperti misalnya tidak memiliki karet seal, kemudian di bagian clicker masih menggunakan tipe rotary atau matahari, dan yang lainnya sih menurut saya udah cukup oke, udah cukup basic sekali. Dan untuk rel ini, kalau kalian tanya ini apakah support dengan salt water, menurut saya belum, karena untuk rel ini di bagian spare partnya ini masih mengandung bahan-bahan yang cukup rentan terhadap korosi. Tetapi kalau teman-teman semua mau ajak main ke kelas salt water ya nggak apa-apa. Yang penting pada waktu pertama kali pembelian dilakukan pembongkaran, lalu lakukan grease proteksi yang baik, dan juga untuk perawatan juga tetap dijaga sesuai dengan keadaan kalian nanti di lapangan bagaimana, dan juga teknik ataupun cara penggunaan produk juga akan menentukan tingkat keawetan dalam suatu produk. Dan kemudian untuk si Zerox Matrix ini, kalau kalian tanya ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, untuk bermain casting, kolaman, turnamen lah di segala lini ya. Kemudian untuk bermain dasaran, like jigging juga oke. Kemudian untuk joran di size 2000 kalian bisa gunakan joran mulai dari 410 hingga ke 817 pounds. Lalu untuk PE kalian bisa gunakan PE dari PE 1, 2, 3, 4 masih oke. Kemudian untuk spot lebih ke fresh water, tapi kalau mau dibawa ke salt water juga boleh dengan perawatan yang intensif seperti tadi saya bilang. Dan untuk harga si Zerox Matrix ini nggak mahal-mahal, harganya cuma di 160 hingga 170 ribuan tergantung dari spek yang kalian inginkan, ukuran dari relnya. Dan buat teman-teman mungkin yang berminat untuk memiliki produk ini, kalian tinggal cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk pembeliannya. Dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk pembeliannya. Oke, buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi, dalam saya Sensa.